Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fadl wa iftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hadith ja'alna yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kita niatkan malam hari ini, malam kedua bulan Ramadan, kita niatkan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorenya kita baca Yaumiyah As-Sirah An-Nabawiyah, malamnya kita membaca Khulasah Nuril Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin. Sebenarnya ini kita beringkasan. Dengerin. Ada kitab namanya Nurul Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin kalangan Syekh Khudari. Syekh Khudari ini orang Mesir. Diringkaslah sama Syekh Umar Abdul Jabbar menjadi khulasah. Apa artinya khulasah? Ringkasan. Jilid 1, insya Allah dihatamin sampai jilid 3 ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Insya Allah kita hatamkan sampai akhir supaya iman kita bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam salah satu hadisnya, inna ma'ana rahmatum muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Salah satu pujian Allah kepada beliau dalam Al-Quran, ayatnya saya kira kita hafal semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengarkan baik-baik. Yang membedakan nabi kita dengan nabi-nabi sebelumnya, semuanya utusan Allah, semuanya makhluk yang mulia, tapi mereka bertingkat-tingkat dengan kemuliaannya. Ya, para nabi itu bertingkat-tingkat dalam kemuliaannya, tapi semuanya adalah manusia agung dan mulia karena utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kekhususan Nabi Muhammad di antara nabi-nabi yang lain apa? Beliau diutus kepada semua umat manusia. Sementara umat nabi terdahulu diutus kepada kaumnya saja. Maka Nabi Isa itu nama kaumnya apa? Bani Israel. Bani Israel. Nabi Musa juga begitu. Satu-satunya nabi yang diutusnya untuk sepanjang umat manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Sehingga kita nggak perlu nabi lagi. Kenapa kita nggak perlu nabi lagi? Karena udah selesai semuanya, udah dijelasin. Tuh, kitab sejarahnya tebal kayak begini. Kitab tafsirnya beribuan jilid. Syarah hadisnya, syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, 15 jilid. Umdatul Qari, sekian jilid. Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi, 8 jilid. Salah fulan, hadisnya udah lengkap, Qurannya udah lengkap ditafsirkan, fikihnya, usul fikihnya, udah lengkap, gak perlu nabi lagi. Dan menjadi pewaris para nabi, menjadi pewaris ajaran Nabi Muhammad itu siapa? Para sahabat, disusul dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sampai kepada ulama-ulama besar kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam ahli hadis. Tafsir ada Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Alusi, Imam siapa? Imam At-Tabari, Imam siapa lagi? Siapa itu? Kadang-kadang saya Imam Abi Sa'ud. Kemudian ada lagi tafsir, banyak sekali tafsir itu. Banyak sekali tafsir itu. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu Allah tentukan sebagai risalah yang berlaku sepanjang zaman. Hanya dalam Al-Quran disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin atau lil muslimin. Lil alamin, bagi semua alam. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kalau memang rahmat, kenapa itu ada orang-orang muslim jadi teroris? Kenapa ada orang jadi penjahat, jadi koruptor lagi? Sekarang berita terbaru, kamu tahu nggak korupsi? 900 triliun.
Kok bisa itu katanya orang muslim? Ya itu orang muslimnya. Itu orang muslimnya yang tidak taat dan tidak mengindahkan ajaran Islam, bukan Islamnya. Kalau kalian tahu Islam yang ori, lihatnya siapa? Lihat saya, lihat kamu, atau lihat siapa? Lihatlah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang bawa agama Islam. Benar ya? Banyak orang di luar sana meninggalkan agama gara-gara begituan. Orang Islam ini katanya agamanya rahmat bagi seluruh alam, kok jadi teroris kayak begitu? Gimana cara jawabnya? Itu orang Islamnya, bukan agama Islamnya. Orang Islam yang gagal mentaati ajaran Islam. Yang salah Islamnya atau agamanya? Islamnya atau orangnya? Ya jelas orangnya. Kenapa bisa begitu orang Islam? Kan harusnya dia jadi orang baik, ya harusnya. Tapi dia itu orang punya hawa nafsunya mendominasi akalnya. Dia nggak bisa menghalangi dirinya dari perbuatan buruk. Terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Gara-gara apa? Gara-gara manusia yang tidak mampu mentaati ajaran Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oh, pengen tahu Islam yang beneran? Lihat kehidupan Nabi. Lihat orang-orang yang jalan hidupnya sama atau mengikuti jalan Nabi. Siapa itu? Para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama saleh, para aulia, para wali-wali besar yang kehidupannya mencerminkan kehidupan orang yang diteladaninya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penting kita mendalami sirah Nabi. Sekali lagi saya ulangi, karena kelak kamu akan berjumpa dengan manusia yang beragam, pergaulan yang berbeda-beda. Gunanya apa membaca sirah Nabi itu? Supaya mempertebal keimanan dan rasa cinta terhadap agama Islam. Karena kalau kita sudah cinta kepada Nabinya, cinta dengan agamanya, cinta dengan agamanya, tidak mungkin ditinggalkan itu agama. Kenapa banyak orang-orang yang murtad di luar sana? Kenapa? Agama tanpa perasaan cinta. Gak ada rasa hope, gak ada rasa cinta kepada Allahnya, kepada Nabinya, kepada agamanya, kering batinnya. Dia mengira beragama itu cukup dengan sholat aja. Sholat kemudian banyak berzikir selesai, tanpa mengurus isi batin dia sendiri. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keimanan dan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. As-Saffah Al-Khamisah halaman 5. Ya, sekarang ada versi ngajinya diterjemahin. Bentar saya jelasin. Ini kitab subhanallah tipis, tapi cocok untuk orang-orang kayak kamu itu. Kalau ini kan tebal banget nih. Ya ini buat cerita-cerita ya. Kalau pengen yang rinci-rinci, kejadian yang rinci-rinci, mungkin sekali kita menuju ke sini. Atau ini secara alami juga. Sebagai bekal ini cocok untuk anak-anak remaja. Ad-Dawr al-Awwal, fase pertama min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad. Dengar. Salah satu adab orang muslim kalau menyebut nabinya tidak menyebut dengan namanya doang. Muhammad doang. Pantas gitu. Kamu, nama bapak kamu siapa? Sarian. Sebutin. Sebut. Man, bapak kamu siapa namanya? Pais. Bapak kamu cepetan. Jangan bikin lama, cepetan. Sebutin. Rusdi. Woi, Di, gimana kabarnya, Di? Rusdi. Itu kamu sama bapak kamu kayak gitu. Kira-kira ditempelin pakai apa itu? Ngomong kayak begitu. Di, minta duit, Di. Bilang Rusdi sama bapaknya. Pantas kayak itu, Pais. Itu saya kira orang semuanya sepakat itu nggak beretika, ya kan? Itu menyebut siapa itu? Bapak kita dengan nama asli itu nggak pantas kan? Apalagi menyebut kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal diawali dengan kata apa? Nabi. Kalau orang Arab menyebutnya Sayyiduna. Sayyiduna itu artinya apa? Pemimpin kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah namanya disebut, biasakan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa waktu? Man shalla alaiya marratan, kata Nabi dalam sebuah hadis, sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali. Kamu ngomong kayak tadi, udah berapa kali itu? Satu kali salawat. Bulan puasa lagi sekarang. Satu kali sholat balasannya apa? Allah bersalawat 10 kali. Subhanallah. Allah bersalawat 10 kali. Dan tidak ada itu ibadah dalam Islam yang kayak begitu pahalanya.
betapa gampangnya kita salawat kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada, beliau sejak awal mengajari kita adab. Kalau menyebut nama Nabi Muhammad jangan menyebut dengan namanya langsung. Minimal Rasulullah, Nabiullah, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina wa Maulana wa Habibuna wa Syafi'una dan lain-lain. Kata Imam Busiri, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syaraf, wansub ila qadrihi ma syi'ta min hidam. Kamu nisbatkan apa saja kemuliaan kepada beliau. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min hidam. Kamu nisbatkan apa saja keagungan kepada Nabi Muhammad. Terserah kamu menyebut apa. Imam kami, imamnya para nabi. Kenapa kata beliau itu silakan kamu nisbatkan apa? Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun. Karena keutamaan Rasulullah itu laisa lahu haddun, tidak ada batas, tidak ada batasnya. Susah. Kamu sepanjang hayat, saya nih sepanjang hayat mau menjelaskan keutamaan Nabi Muhammad semuanya nggak akan cukup usia kita ini. Saking apanya? Saking tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah pun memuji akhlak Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Allah itu memuji, apalagi kita. Allah memuji. Makanya pujian-pujian sama Nabi itu hukumnya boleh semuanya. Selama tidak mempertuhan, dan enggak ada orang Islam mempertuhan Nabi Muhammad, ada enggak? Kamu pernah nemui enggak? Orang Islam yang Nabi Muhammad ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau kita nanti maulidan, ngadain acara Isra Mi'raj, kita bikin puji-pujian kayak gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak ada batasannya. Nggak ada batasan, maksudnya nggak ada. Oh ini lafadznya nggak ada di zaman Nabi. Ya nggak penting. Yang penting isinya adalah pujian dan pengagungan kepada Nabi Muhammad. Selama batasannya apa? Tidak mempertuhan. Dan nggak ada umat Islam yang mempertuhan Nabi Muhammad. Jadi kamu nanti kalau ketemu sama orang suka bidah kan? Ini puji-pujian berlebihan. Nggak ada pujian berlebihan buat Nabi Muhammad. Allah saja memujinya setinggi langit, apalagi kita sebagai manusia. Banyak pujian Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu. Di antara keutamaan lain Nabi Muhammad itu apa? Disebutkan dalam Al-Quran, ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi dalam Al-Quran itu hamba yang disebutkan atau disuruh menyebutkan dirinya sebagai awwalul muslimin. Apa artinya awwalul muslimin? Yang pertama kali pasrah kepada Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikatnya bersalawat ke Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Wa idza qadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqadtum wa akhadtum 'ala dzalikum misri qalu aqranna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah itu pernah mengambil perjanjian dengan para nabi, dengan rohnya ya, bukan dengan jasadnya. Pernah mengambil perjanjian dengan para nabi. Isi perjanjiannya apa? Kalau suatu saat nanti datang kepada lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kalau nanti datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian, Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Nanti kalau datang seorang rasul yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad maksudnya, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian beriman dan kalian menolongnya. Qala Allah kemudian berfirman, aqartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Kalian sepakat dengan perjanjian itu, kira-kira begitu. Apa jawaban para nabi? Qalu aqrarna. Kami bersepakat. Nabi dengan Allah itu mengambil perjanjian bahwa kelak kalau datang seorang rasul terakhir maksudnya yang datang membenarkan ajaran kalian. Karena nabi itu semuanya ajarannya sama tauhidnya, paham enggak? Yang membedakan adalah syariat. Kamu beriman dan menolong. Jawaban para nabi apa? Qalu aqrarna. Qala Allah kemudian berkata, fashhadu, maka bersaksilah, wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku bersama kalian menjadi orang yang bersaksi, menjadi sosok yang bersaksi. Allah nggak bilang kalian adalah saksi atas kenabian Nabi Muhammad, tapi Allah mengatakan aku bersama kalian. Coba bayangkan itu. Allah mengikutsertakan dirinya dengan para nabi bersaksi akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tidak mengatakan bersaksilah dan kalian adalah para saksi itu. Enggak. Allah menyebutkan aku dan kalian untuk menunjukkan apa? Bahwa sosok agung bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam.
Sengaja saya ngambil waktu malam. Siapa tahu kita dapat rezeki mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau nyari apa lagi kan kalau udah mimpi ketemu sama Nabi Muhammad? Selesai itu semuanya. Biar kamu cari-cari. Akhlak kamu semakin membaik, iman semakin tebal, ibadah semakin nikmat. Benar nggak? Mau maksiat susah. Itu orang kalau dekat sama Nabi itu begitu. Jadi kata guru saya gitu, no. Orang tuh kalau ketemu Nabi dalam mimpi aja, dalam mimpi dilihatin sama Nabi begini, langsung naik derajatnya, makomnya. Apalagi kalau sering. Kebayang kan orang dilihat oleh Nabi dalam mimpi aja kayak begitu bisa naik derajatnya. Apalagi para sahabat yang tiap kali sholat di belakang Nabi, kemudian berinteraksi, ngobrol begini. Makanya para sahabat itu manusia termulia setelah Nabi Muhammad SAW. Para wali itu di belakang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abdul Hasan Al-Shazili, Imam Rifai, Muhammad Hafidh Al-Tijani, Imam Ma'ruf Al-Karhi, siapa lagi? Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali. Itu ulama besar semuanya. Tapi kalau dibandingin sama sahabat Nabi, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Para sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka hidup dengan sebaik-baiknya makhluk dan berinteraksi, bicara, dilihat lagi. Mereka menjadi manusia yang baik. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah ila nasi kafa. Tadi sudah saya jelasin, dia adalah utusan Allah kepada semua manusia, bukan untuk orang Arab aja. Siap-siap yang ngobrol saya berdirikan ya, terpaksa saya berdirikan. Yang ngobrol siap-siap saya berdirikan. Dia adalah utusan Allah kepada semua manusia, wa akhirul anbiya, dan nabi yang terakhir. Ingat, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir kedatangannya. Tapi beliau itu pernah ditanya dalam sebuah hadis, "Mata kunta nabiyyan ya Rasulullah?" Jawaban Nabi apa? "Kuntu nabiyyan wa Adam baina ruhi wal jasad." Aku ini sudah menjadi nabi, sedangkan Adam masih di antara ruh dan jasad. Masih dalam proses penciptaan gitu maksudnya. Jadi Nabi Muhammad itu dengan sisi rohaninya, sisi ruhnya, bukan jasadnya. Jasadnya baru terlahir kapan? Jasadnya dari perut ibunda Sayyidah Aminah. Abad keberapa itu? Abad ke-6, 571, ya kan? Tapi sisi ruhnya sudah diciptakan terlebih dulu. Kita juga sama begini nih. Saya dengan kamu semuanya ini ruh dan jasad, ya kan? Sebelum adanya jasad ini, ruh kita sudah diciptakan terlebih dulu. Paham nggak maksudnya? Nabi Muhammad ruhnya sudah diciptakan, dan beliau menyebut dalam hadis, kuntu nabiyyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku ini sudah menjadi nabi, sementara Adam berada di antara ruh dan jasad. Artinya dari sisi ruhaniyahnya beliau itu nabi yang pertama, paham nggak? Nabi yang pertama karena beliau adalah imamnya para nabi. Kemudian adalah hadis yang menyebutkan ja'alani fatihan wa khatiman. Allah menjadikanku sebagai fatihan, pembuka risalah maksudnya, dengan sisi ruhaniyahnya, wa khatiman, dan penutup. Jadi Allah itu menghimpun kemuliaan awal, kemuliaan akhir. Beliau dijadikan rasul pertama dari sisi ruhaniyahnya, nabi pertama dari sisi ruhaniyahnya, nabi terakhir dari sisi jasadiahnya, paham nggak? Nabi terakhir yang paling datang, tapi hakikatnya beliau adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan, sekaligus nabi pertama yang Allah ciptakan. Jadi kalau ditanya nabi pertama itu siapa? Sebenarnya Nabi Adam, dari sisi kelahiran Nabi Adam ya, tapi dari sisi ruhaninya itu Nabi Muhammad SAW. Ini bukan ajaran aneh loh ya. Jadi saya belajar di Al-Azhar dia jadi kayak begitu. Itu akidah. Cuman itu bukan bagian dari akidah pokok. Kalau ada orang enggak, bagi saya Nabi Muhammad ya nabi terakhir, dia percaya Nabi Muhammad, tapi nggak percaya bahwa rohnya Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama. Misalnya orang nggak percaya begitu, kafir apa enggak? Enggak. Ya, karena itu bukan bagian dari ajaran pokok. Yang menjadi ajaran pokok adalah Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Titik. Kalau kau mengingkari itu, selesai sudah keimanan. Itu penjelasan para ulama. Dan banyak hadis-hadisnya. Saya ada beberapa buku yang bahas itu. Bukan konsumsi kamu. Kamu cukup tahu bahwa itu yang diajarkan sama ulama kita. Bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Beliau juga termasuk nabi yang, makanya dalam Al-Quran disebut apa? Ana awwalul muslimin. Aku yang pertama kali berserah diri. Ada ayat dalam Al-Quran, walahu aslama fis samawati wal ardh, dan kepada Allah lah berserah diri semua yang di langit, semua yang di bumi. Tuh, Al-Quran menyebutkan kepada Allah lah berserah diri yang langit, yang di bumi. Terus di ayat yang satu menyebutkan Nabi Muhammad yang pertama kali berserah diri. Berarti kalau begitu apa artinya? Nabi Muhammad ciptaan pertama, ciptaan dari sisi ruhaniyahnya.
Jadi Allah menghimpun kemuliaan pertama sekaligus kemuliaan terakhir. Beliau adalah pembuka risalah dengan sisi rohaniyahnya, penutup risalah dengan keterlahiran jasadnya pada abad ke-6. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirul anbiya wa imamur rusul, dan imamnya para rasul. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya sebatas rasul, tapi apa? Imamnya para rasul. Bersyukurlah kamu takdirkan sebagai muslimah. Itu nikmat itu. Dan gak banyak orang sadar dengan nikmat itu. Kalau seandainya kamu hidup di zaman Nabi, ada kemungkinan ada orang-orang kalau sekarang misalnya dia dibangkitkan, diciptakannya di masa Nabi Muhammad, siapa yang menjamin kamu jadi pengikut Abu Jahal? Benar nggak? Jadi pengikut Umayyah bin Khalaf, berada di barisan orang-orang musyrik, ya kan? Kalau seandainya hidup di zaman itu, nauzubillah. Tapi kita sengaja sama Allah diakhirkan tuh. Keterciptaan kita itu berada di akhir, dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Allah ingin memuliakan. Itu nikmat, itu harus disyukuri. Banyak orang di luar sana nggak dapat nikmat itu, benar nggak? Kamu lahir udah diazani sama bapak kamu, diazani nggak kamu? Ngerasa nggak? Ya udah pasti banyak kepala ngerasa. Waktu kamu dilahirin dari perut ibu kamu ngerasa nggak? Ada yang ingat nggak memori itu? Saya yang masih ingat itu dulu waktu tinggal sama ibu saya. Waktu kecil saya usia 4 tahun. Ibu saya itu merantau. Saya sering berbisik sama ibu saya. Kurang teh hayang duit segede hihit. Kemudian duit segede hihit. Tahu hihit nggak? Orang kampung itu kalau misalnya hauk, tahu hauk kan? Masak dulu pakai tungku, yang pakai kayu bakar. Cuman kalau misalnya apinya kalau pengen digedein pakai hihit tuh. Kipas yang terbuat dari kayu itu loh. Apa sih namanya? Jadi orang sendiri nyebutnya hihit. Apa nyebutnya? GB. Saya baru tahu terus terang. GB namanya. GB. Itu saya dulu waktu cita-cita kecil usia 4 tahun. Saya bilang sama Saya bilang sama bibi saya, itu saya tinggal sama bibi saya, sama ibu saya, sama nenek saya. Yang duit segede hihit. Masa pengen uang segede gitu, yang segede gini. Saya hari merantau, ya karena pengen mengabulkan permintaan anak. Akhirnya saya dibawa sama bibi saya ke Wahangan. Wahangan itu sungai ya, bahasa orang Sunda itu Wahangan. Sungai ke kali, dibawa ke kali mandi sama ibunya si Andi ini, itu bibi saya, belum ngurusin saya. Terus saya dibawa ke kali, dimandiin kan. Baliklah saya dari kali. Balik dari kali, terus kemudian panggilnya Ebe. Ari si mama kemana? Panenan duit segede gigi. Pamannya hai duit segede gigi. Ya panenan duit segede gigi. Gak ada katanya nyari uang segede hihit, segede apa namanya kipas itu. Saya masih ingat sampai sekarang memori ketika saya ditinggal sama ibu saya, terus ibu saya balik sekitar 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian ketemu lagi sama saya di mobil. Saya dengan paman saya itu berdua. Kalau udah lama nggak ketemu, tolong tidak mengenali lagi, asing lagi gitu. Saya dipeluk sama ibu saya, masih ingat sampai sekarang. Memori ketika usia 4 tahun, kemudian balik ketika saya usia 2 SD lah, 2 SD. Jadi saya itu lama pisah dengan orang tua. Saya pisah dari orang tua dari usia 4 tahun. Kau masih penting sekarang sama orang tua hidup normal, benar nggak? Saya pisah dari saya di atas sama kakek dan nenek saya usia 4 tahun. Kemudian ditinggal sampai saya lulus SD, baru kemudian saya dibawa ke Tangerang. Tangerang saya sempat beberapa bulan di rumah, masukin pondok 6 tahun. Pulang kalau liburan doang. Selesai mondok ngajar setahun, jauh lagi. Selesai mondok ngajar setahun, pergi ke Mesir 9 tahun. Pulang dari Mesir dapat jodoh sama orang Tangerang, pisah. Hanya berselang 4 bulan doang saya pulang dari Mesir 2019 sampai saya nikah usia 25 tahun bulan Maret. Jaraknya itu saya pulang September
Oktober, Januari, Februari, Maret, artinya 5 bulanan doang. Pisah sama orang, udah selesai. Kamu kalau baca kehidupan Nabi Muhammad lagi, bagaimana beliau ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibundanya, nggak ada apa-apanya begituan. Artinya apa? Di dunia ini banyak orang ditakdirkan sama Allah dapat kesedihan demi kesedihan. Kalau orang mendapatkan kesedihan, mendapatkan ujian, itu bukan tanda Allah murka bagi orang beriman mah. Tanda apa itu? Allah ingin meningkatkan derajat. Penting itu keyakinan kayak begitu. Khawatir nanti kamu dikasih ujian yang berat, depresi, putus asa, bunuh diri, benar nggak? Terjadi nggak itu orang kayak begitu? Gara-gara tipis ini. Makanya penting belajar sirah itu. Oh, Nabi Muhammad itu hidupnya seperti itu ya. Tapi kalau lihat kehidupan saya nggak ada apa-apanya juga ini. Ya begitu caranya. Supaya kita punya cermin. Oh iya, ada yang lebih parah tuh ujiannya ketimbang kita. Sehingga kita ringan menjalani ujian. Jadi boleh imamnya para rasul. Imamnya para rasul yang adalah Nabi, tapi ujian dirinya berat sekali. Semua putra-putrinya itu wafat ketika beliau hidup. Kalau orang sekarang kamu tanya sama bapak kamu yang kehilangan anak, kalau misalnya ada, gimana rasanya kehilangan satu anak itu? Oh, itu berat sekali. Beliau kehilangan berapa anak? Anaknya beliau ada berapa semuanya? Ada 6 dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa aja namanya? Qasim, Abdullah, siapa lagi ayo? Putrinya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Satu lagi anak dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Semuanya itu wafat itu. Yang dari Sayyidah Khadijah itu semuanya wafat ketika beliau hidup. Satu-satunya putri beliau yang bertahan itu Sayyidah Fatimah. Itu pun nyusul 5 bulan kemudian, 5 atau 6 bulan kemudian nyusul. Ya begitulah kehidupan dunia. Dunia ini bukan tempat pemberian balasan. Jadi kalau kamu ibadah sekarang, terus kamu dikasih ketenangan, itu baru DP doang. Balasan tuntasnya, kontannya kamu di alam akhirat nanti. Dunia itu bukan tempat pemberian balasan, tapi tempat ujian. Namanya ujian, kamu berhak nggak? Kalau lagi ujian di sekolah nih, Pak, mana pialanya? Mana rewardnya? Katanya ujian dapat penghargaan. Masih proses ujian, boleh nggak kayak gitu? Kapan dikasih itu? Pahala, kemudian uang tunai dan lain-lain. Kapan itu dikasih? Selesai ujian, masuk ruangan pembagian hadiah. Kita kapan pembagian hadiahnya kapan? Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmat Allah, fulan ibn fulan. Masuklah dia ke alam barzakh, baru nanti masuk alam akhirat, dihisab. Nah itu pembagiannya nanti. Ketika masuk kuburan, dengar ini. Kita itu jangan hanya punya keyakinan kuburan itu menakutkan, kuburan itu seram. Memang betul bagi orang-orang siapa itu? Orang-orang yang durhaka. Tapi Nabi juga menyebutkan kuburan itu apa? Raudhah min riyadil jannah. Bagi orang beriman, kuburan itu taman dari taman sorga. Indah nggak itu? Indah. Asalkan dia beriman dan wafat dengan membawa keimanan. Jadi kamu tuh jangan terlalu beragama, harus berimbang. Ada rasa takut, ada harapan. Bahwa di alam kubur itu ada siksaan, betul. Tapi kuburan juga bagi orang beriman adalah taman sorga. Sampai-sampai dikatakan bagi orang yang dalam, kalau dia orang beriman, naumatal aris, kamu tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin enak nggak? Bahagia banget tidur pengantin, dia nggak? Bagi orang beriman. Makanya sampai dilepas berimannya. Ja'a bid-dinil Islami. Beliau datang dengan membawa agama Islam. Dengarin, agama semua nabi itu namanya agama Islam. Al-anbiya ikhwatun li'allat ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu seperti saudara tiri. Ibunya banyak, agamanya satu. Maksudnya apa? Akidahnya satu. Akidahnya apa, Ustaz? Akidah tauhid. Yang membedakan apa? Syariatnya. Jadi para nabi itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf itu di antara doanya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai muslim. Nabi Yusuf itu doanya dalam Al-Qur'an ada rekamannya, ya kan? Wassabiya Ibrahim bani wa Yaqub ya bariya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim itu gitu. Wasiat kepada anak cucunya. Kemudian Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam juga sama menyebut mereka wasyhad bi anna muslimun, wasyhad bi anna muslimun.
bersaksilah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ikut Nabi Isa. Nabi Nuh menyebut dirinya sebagai muslim. Para nabi itu menyebut mereka sebagai muslim. Nabi Muhammad terus apa peranannya? Beliau nabi terakhir sekaligus melengkapi ajaran para nabi terdahulu dan mengoreksi apa yang menyimpang dari ajaran mereka, dari ajaran pengikut nabi mereka. Orang Kristen misalnya. Orang Kristen punya akidah yang berbeda dengan akidah tauhid. Nabi Muhammad datang meluruskan akidah itu supaya orang Kristen kembali kepada ajaran Isa Al-Masih alaihis salam. Nabi Musa membawa agama sama agamanya Islam, cuma diselewengkan sama para pengikutnya. Nabi Muhammad datang meluruskan, paham nggak? Nabi Muhammad itu datang sebagai nabi terakhir sekaligus mengoreksi apa yang keliru dari ajaran yang dinisbatkan kepada para nabi terdahulu. Beliau melengkapi dan beliau adalah imamnya para nabi. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairuhu. Agama yang apa la yaqbal, Allah tidak menerima. Allah tidak menerima yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dinan agama ghairuhu selain. Maksudnya apa? Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Di alam akhirat nanti Allah tidak menerima agama selain Islam. Kenapa? Kalau orangnya kayak gini gimana kamu jawab? Kenapa hanya Islam yang diterima sama Allah? Jawabannya apa? Karena agama yang diturunkan oleh Allah hanya Islam. Paham nggak? Allah itu dengan mengutus para nabinya hanya menurunkan satu agama namanya Islam. Wajar nggak kalau Allah hanya meridhoi agama itu saja? Ya wajar, Allah hanya menurunkan satu agama. Otomatis konsekuensinya apa? Yang Allah ridhoi hanya satu agama, namanya Islam. Orang Kristen, dengerin, orang Kristen itu percaya Allah. Mereka percaya Nabi Isa dan mempertuhannya tentu. Percaya Nabi Musa, ya kan? Orang Yahudi percaya Nabi Musa, tapi gak percaya Nabi Isa. Kenabian Nabi Isa maksudnya. Gak percaya Nabi Muhammad. Orang Kristen percaya Nabi Musa, gak percaya Nabi Muhammad. Satu-satunya umat beragama di dunia ini yang percaya semua Nabi, agamanya siapa? Agama Kamu percaya Nabi Muhammad, percaya Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan semua Nabi. Orang Kristen percaya dengan yang namanya Injil. Orang Yahudi percaya dengan yang namanya Taurat, tapi mereka tidak percaya Al-Quran. Orang Islam percaya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semua kitab suci. Ya kan? Injil yang diturunkan Nabi Isa, ya, bukan Injil yang ada sekarang. Jadi agama Islam itu mengharuskan kita beriman pada semua Nabi, semua kitab suci, dan semua ajaran yang mereka kabarkan. Itulah inti agama Islam. Huwanya yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad SAW min nasli sadati Quraisy, berasal dari keturunan para pemuka Quraisy. Sadat itu artinya para pemuka, para pemimpin, orang-orang besar. Sadat Quraisy, suku Quraisy. Jadi beliau kalau ditanya sukunya dari suku mana, jadi di dunia Arab dulu itu sejarahnya mereka itu punya paham kesukuan yang sangat kental. Dikit-dikit kalau misalnya dari suku ini dilukai oleh suku yang lain, bisa terjadi perang tuh. Nah, beliau ini berasal dari suku yang paling terhormat di kalangan Arab. Namanya suku apa? Quraisy. Ayo kita sebutin nasabnya lagi. Ada fulus. Yang apa langsung kasih fulus deh. Lumayan nih. Beli pol. Ada yang apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Umayyah bin Hilal bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada yang bisa ulang? Kalau ditanya artis Korea, kamu langsung menyebutkan tanpa banyak pikir. Ditanya nasab Nabi sendiri, kan apa-apa, kecuali dipaksa dulu. Dan minimal sampai apa lah? Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Hashim bin terus minimal setengahnya minimal. Diskon 50%. Nabi Muhammad itu adalah orang terpilih dari nenek moyang yang terpilih. Ada dalam sebuah hadis, Allah itu menciptakan makhluk, kemudian fakhtara minal khalqi al-arab. Allah menciptakan makhluk, kemudian dipilih dari makhluk itu yang paling mulia siapa katanya? Orang Arab.
Wakhtara minal Arab Mudhar, kemudian memilih dari orang Arab itu Bani Mudhar. Mudhar kan ada dalam silsilah nenek moyang Nabi, ya kan? Mudhar. Wakhtara min Mudhar Quraisy, kemudian memilih dari Mudhar ini orang Quraisy. Wakhtara min Quraisy Bani Hashim, dipilih lagi tuh dari orang Quraisy Bani Hashim, kan Muhammad bin Abdullah bin Hashim, ya kan? Wakhtarani min Bani Hashim, lalu Allah memilih lagi tuh dari sekian banyak orang mulia dari Bani Hashim, dipilih lagi yang paling mulia itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa'ana min khiyarin ila khiyar, aku ini berasal dari orang terpilih yang terwariskan kepada orang terpilih. Jadi nenek moyang Nabi itu semuanya ke atas, semuanya orang pilihan semua. Siapa yang bilang itu? Bukan saya yang bilang itu. Dan dalam sebuah hadis lain beliau menyebutkan apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Apa artinya sayyid? Pemimpin. Aku ini, kata Nabi Muhammad, adalah pemimpin anak cucu Adam, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan. Maksudnya beliau mengucapkan itu bukan karena sombong, bukan karena sombong, tapi karena apa? Ingin menampilkan karunia Allah kepada dirinya supaya kita memuliakan beliau sebagaimana makomnya. Beliau adalah pemimpin anak cucu Adam. Ana sayyid waladi Adam. Kemudian kelak kalau misalnya kita dibangkitkan, yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan siapa? Awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dibangkitkan dari hari kiamat nanti dari kuburannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dari kalangan orang mulia. Kenapa? Karena kalau beliau dari kalangan suku yang tidak terhormat, nanti ketika dakwah jadi nabi, berdakwah kepada kaum fulan, nanti orang akan punya alasan, aku nggak mau mengikuti kamu. Kamu berasal dari suku yang hina, paham nggak maksudnya? Nggak, Allah jadikan fisiknya itu indah, keturunannya mulia, akhlaknya terpuji, nggak ada cacat, sehingga orang nggak akan punya alasan. Ayahnya ibunya wafat ketika kecil, sehingga orang nggak akan punya alasan ini Quran buatan Nabi Muhammad, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashrafil qabilah, apa artinya qabilah? Suku yang paling mulia. Fi Makkah al-Mukarramah, di Makkah al-Mukarramah. Ada di sini udah umrah? Ada yang udah umrah? Ada yang udah umrah belum? Ada yang pernah umrah mana? Dibawa sama orang gaji? Pernah? Tidak ada. Kita doakan mudah-mudahan di bulan puasa ini semoga Allah tidak mewafatkan kita sebelum kita haji dan umrah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa yattasil, apa artinya tasil? Bersambung. Nasabuhu, nasabnya bi Ismail ibn Ibrahim, bersambung ke Nabi Ismail putra Ibrahim alaihi wassalam. Selain Nabi Ismail, siapa putra Nabi Ibrahim itu? Nabi Ishak. Nah, Nabi Bani Israel itu keturunan dari situ tuh, dari Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ismail gak ada Nabi lagi. Jadi kalau Nabi Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Nabi Yakub punya anak siapa? Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain, begitu ya. Dari keturunan Nabi Ibrahim itu lahir tuh nabi-nabi Bani Israel. Nah, ini kan Ishak, ini Ismail. Dari Ismail ini gak ada nabi lagi. Dari Nabi Ismail sampai ke bawah itu gak ada nabi, kecuali Nabi akhir zaman, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Muhammad? Muhammad itu dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah minal hamd. Sighah mubalaghah artinya bentuk kata yang menunjukkan keberlebihan. Jadi artinya itu bukan cuma terpuji. Muhammad itu kan artinya harganya terpuji, ya kan? Bukan cuma terpuji, tapi sosok yang keterpujian itu betul-betul mengakar dalam dirinya, sehingga nggak ada celah dan cacat sama sekali. Dia terpuji akhlaknya, terpuji tutur katanya, terpuji segala tindak tanduk kehidupannya, terpuji segala-galanya. Jadi penyebutan Muhammad itu sosok yang benar-benar terpuji, sehingga keterpujian itu mengakar dan meresap kuat di dalam dirinya, sehingga sosok manusia ini gak punya kekurangan sama sekali, gak ada cacat sedikit pun. Paham? Nama lain Nabi Muhammad apa? Ahmad. Nama lainnya apa lagi? Ada banyak nama Nabi Muhammad yang Nabi itu menyebutkan banyak sih. Asma'un Nabi. Saya nggak hafal berapa kali itu saya lupa.
Asmaul Nabi, nama-nama Nabi Muhammad. Innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib. Di antara nama lainnya juga Toha. Di antara nama lain Qila dikatakan itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqaffa, Hashir, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah. Di Dalailul Khairat kalau kamu lihat itu nama-nama Nabi ini Dalailul Khairat itu ada ratusan ya kan? Nah, itu nama-nama Nabi. Tapi yang paling masyhur adalah Muhammad. Siapa yang ngasih nama itu? Di satu riwayat itu disebutkan Sayyidah Aminah itu diperintahkan dalam mimpinya untuk menamai seperti yang kita baca di Yaumiyat ini. Kalau kelak kamu melahirkan putra ini, anak ini, namailah Muhammad. Di riwayat yang lain dan ini yang masyhur, yang beri beliau nama itu siapa? Abdul Muttalib. Siapanya? Kakeknya. Yang menamai Nabi Muhammad dengan Muhammad itu adalah kakeknya, Abdul Muttalib. Alaihi wassalam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama tadakiruna wa ghafara annika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.